Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Hubennet. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam berzikir kepadanya, dan hati kita dipenuhi kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini akan menguraikan beberapa kata mutiara Profesor Dr. Al-Imam Al-Musnid Al-Qutum Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu an. Banyak ilmu dan pelajaran yang amat berharga yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih radhiyallahu an dikala beliau masih hidup. Hingga saat ini semua itu telah tertanam di hati-hati para pecintanya. Kami sebutkan beberapa nukilan-nukilan tersebut. Di antaranya, yang ke-1, landasan yang paling ampuh dan sangat kuat adalah rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bukan dinamakan hidup bagi seorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bukan dinamakan hidup bagi seorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta tidak pula mengenal ajarannya. Yang keempat, sebarluaskanlah ajaran agama Islam dimanapun engkau berada dengan membawa bekal ilmu. Yang kelima, ilmu itu membutuhkan amal, sedangkan amal membutuhkan keikhlasan, dan keikhlasan tersebut membutuhkan cahaya. Yang keenam, ilmu tidak akan berguna bagi murid pembohong. Yang ketujuh, ilmu adalah pembuka hati yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah mutiara yang kedelapan, mendalami tauhid tidak cukup dengan hanya membaca kitab-kitab risalah tauhid saja, namun perlu didik oleh seorang mursyid yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengantarkan kepadanya. Dan kata mutiara yang ke-9, yang diperlukan manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia adalah ketenangan batin. Yang ke-10, di antara ciri seorang yang hatinya bersih adalah apabila ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menangis. Ke-11, Islam merupakan agama yang sangat rasional dan sebagai agama perjuangan. Yang ke-12, seorang muslim yang sejati apabila ditimpa suatu apapun, maka ia akan tetap tenang dan rela menerima keputusannya. Yang ke-13, akal dapat menjadi tenang, hati akan menjadi lunak hanya dengan cara selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ke-14, perkataan seorang itu menunjukkan bagaimana akal orang tersebut. Ke-15, bukan dikatakan berilmu apabila tidak disertai ketakwaan, dan bukanlah dinamakan berakal bila tidak dihiasi adab serta budi pekerti. Yang ke-16, derajat kewalian adalah mengikuti Rasulullah SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Yang ke-17, yang disebut wali adalah seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Ke-18, cobaan dan ujian apabila diterima dengan ikhlas serta husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan seorang tersebut kepada derajat kewalian. Yang ke-19, jangan pernah terlintas dalam hatimu untuk berburuk sangka kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-20, kejernihan dan kebeningan hati merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang dipilih olehnya. Yang ke-21, lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan siksa di dalam dunia. Yang ke-22, budi pekerti adalah bagian dari agama. Serta yang ke-23, jarak penghubung antara kita dan baginda Nabi Muhammad SAW
hanyalah kematian. Yang ke-24, bagaimana sebagian kalian telah mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada mereka. Dan yang ke-25, barang siapa yang mengingkari bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan merupakan sahabat Rasulullah SAW, maka ia telah kafir. Bagaimana tidak? Karena itu sama halnya dengan mengingkari Al-Quran. Dan di antara kata mutiara yang ke-26, jika engkau berdoa lalu hatimu terasa sesuatu, maka hal ini merupakan pertanda dikabulkannya doa. Yang ke-27, orang-orang yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh tentu tidak akan bermaksiat kepadanya. Yang ke-28, jadilah kalian sebagai ahli nur. Caranya, isilah hati-hati kalian dengan berzikir, bersolawat, beristighfar, dan selalu adakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-29, seorang yang menaruh rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW tidaklah pernah merugi di dunia dan di akhirat. Yang ke-30, seorang yang banyak membaca salawat kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad SAW akan cepat husul dengan beliau SAW. Dan kata mutiara yang terakhir, seorang yang sedang menuntut ilmu agama dengan penuh keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia dianugerahi dapat bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu pertanda bahwa ia akan dijadikan seorang yang alim. Wallahu a'lam.